nggak punya prestasi di DPR, gitu loh. Jadi semua yang saya lakukan semua transparan kok. Sebagai anggota DPR, sebagai wakil ketua DPR, semua transparan, tidak ada yang tidak transparan. Anda pergi cuma hijab, semuanya kalau pergi ke luar negeri, iya betul. Hibah, muibah, betul. Saya melakukan tugas pengawasan. Saya melakukan tugas pengawasan. Saya mengawasi Apa pemerintah. prestasi Anda di DPR? Saya tanya. Loh, Saya ngerti kan tugas? Loh, Anda tuh saya tahu persis. kok jadi DPR? DPR itu dikuasai oleh partai-partai pro pemerintah. Anda ngerti nggak? Dan bagaimana tupoksinya? Itu orang oposisi semua. Lalu bagaimana oposisi semua ada dari pemerintah? Apa? Ketua Malu oleh rakyat. Ya, malu. Ya malu kita sama rakyat. Bicara hoax. Iya, jadi bukan hoax. Bukan hoax. Bapak, tolong Bu, ini malu sekali ditonton oleh masyarakat. Cukup. Ya, giliran tenang. Ini soal elektabilitas, bro. Soal survei, ya. Soal survei, saya kira survei ini perlu ada semacam evaluasi. Karena banyak sekali survei yang ternyata gagal untuk memetakan. Sebagai contoh nih surveinya LSI ini pada waktu Pilgub Jawa Barat itu mengatakan paling tinggi kalau tidak salah hanya 8,2%. Ternyata hasilnya 29% untuk Sudrajat Saihu. Perbedaannya sampai 300%. Ya. Ini perbedaan 300% ini bukan di dalam sebuah ruang kosong. Jadi lembaga-lembaga survei ini harus jelas mereka itu biayanya dari mana. Tadi saudara Riko Marbun mengatakan tidak ada, kami tidak membiayai. Dari LSI ini siapa yang membiayai? Jangan kemudian tidak transparan dari siapa yang membiayai. Kemudian itu harus dideklar demi transparansi di era demokrasi. Kemudian kita juga harus tahu, misalnya dia ini juga political consultant atau lembaga surveyor murni. Kalau dia lembaga konsultan juga, itu pasti akan ada konflik of interest di situ. Dan ini yang menurut saya menjadi masalah. Akhirnya lembaga survei itu dipakai sebagai alat kampanye. Itulah yang namanya kampanye terselubung. Ya, seolah-olah mau menciptakan satu bandwagon effect. Nah, padahal bandwagon effect itu ternyata bisa 300%. Harusnya lembaga-lembaga survei yang jauh meleset ini membubarkan diri. Ya, malu mereka itu membubarkan diri karena mereka itu sampai 300% bedanya. Nah, kami melakukan misalnya survei waktu Pilkada DKI, waktu itu Pak Prabowo besok akan pemilihan, Pak Prabowo mengatakan 57,98%. Insya Allah besok kita menang 58%. Ternyata hasilnya adalah 57,97%. Hanya terpleset 0,03%. Nah, itu lembaga survei yang kami miliki secara internal jauh lebih kuat. Jadi menurut saya lembaga-lembaga survei ini juga harus tertib dan juga harus transparan menyatakan dirinya. Di luar negeri menyatakan diri mereka. Mereka sebagai lembaga surveyor siapa, mereka dibayar oleh siapa, sehingga kemudian mereka tidak menjadi alat untuk mengotak-atik. Apalagi sekarang ada media sosial. Media sosial ini sangat mempengaruhi pilihan-pilihan orang. Masyarakat kita, rakyat kita semakin cerdas ya untuk menentukan pilihan. Jadi saya kira ini yang perlu kita lihat ya, bahwa kita melihat bahwa masyarakat semakin cerdas, dan saya yakin dengan kecerdasan itu mereka datang ke reuni Akbar 212 sebagai pernyataan sikap. Dan tentu bagi kami ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan karena masyarakat kita datang dengan semangat voluntarism, dan bagi kita juga sangat menyenangkan ya, karena ini berlangsung dengan damai, dengan tertib, dan kami semakin optimis bahwa Prabowo Sandi insya Allah akan menang pada tanggal 17 April 2019. Terima kasih. Cukup. Anda punya 2 telinga dan 1 mulut. Karena itu mendengarlah 2 kali dibanding Anda berbicara. Efektivitas filosofi dari Rudolf ratusan tahun lalu kita reaksi.